untuk mengapresiasi waktu, mari kita lanjut ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Terima kasih. Baik, materi yang pertama yaitu tentang pengertian perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur atau tatanan di dalam masyarakat, meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang faktor-faktor perubahan sosial. Yang pertama, faktor penyebab. Menurut Surjono Sukanto, adanya faktor-faktor intern atau dari dalam masyarakat dan ekstern dari luar masyarakat yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Faktor intern meliputi perubahan penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik dalam masyarakat, dan pemberontakan revolusi. 6. Dalam tubuh masyarakat. Sedangkan faktor ekstern meliputi faktor alam yang ada di sekitar masyarakat berubah, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat. Kemudian yang kedua, faktor pendorong. Faktor pendorong perubahan sosial adalah faktor yang mempercepat perubahan sosial. Faktor tersebut meliputi kontak dan dengan masyarakat lain, difusi penyebaran unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat, difusi antar masyarakat, sistem pendidikan yang maju, sikap ingin maju, toleransi, sistem stratifikasi atau lapisan sosial terbuka, penduduk yang heterogen atau bermacam-macam, ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan, orientasi ke masa depan, nilai yang menyatakan bahwa manusia harus berusaha memperbaiki nasibnya, disorganisasi atau pertikaian dalam keluarga, dan sikap mudah menerima hal-hal baru. Kemudian yang ketiga yaitu faktor penghambat. Perubahan sosial seringkali dihambat oleh beberapa faktor penghambat perubahan sosial. Faktor tersebut meliputi kurangnya hubungan dengan masyarakat yang lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, sikap masyarakat yang tradisional, adat atau kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat sekali, masa takut akan terjadinya disintegrasi atau meninggalkan tradisi, sikap yang tertutup, hambatan yang bersifat ideologis dan hakikat hidup. Baik, materi pertama dan kedua sudah saya sampaikan. Lanjut ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu yang waktu dan tempat. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk melanjutkan materi. Di sini saya akan menyampaikan materi bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan evolusi dan perubahan revolusi. Perubahan evolusi adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam waktu yang cukup lama dan terjadi karena dorongan dan usaha-usaha masyarakat guna menyesuaikan diri terhadap kebutuhan hidupnya. Sedangkan perubahan revolusi adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam waktu yang relatif cepat dan terjadi karena ada ketidakpuasan masyarakat terhadap suatu keadaan, keduanya sama-sama tidak ada unsur kehendak atau perencanaan sebelumnya. Poin kedua dari bentuk-bentuk perubahan sosial ini yaitu perubahan direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan-perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang tidak dikehendaki dan terjadi di luar jangkauan masyarakat. Dan poin terakhir yaitu poin ketiga, perubahan berpengaruh besar dan berpengaruh kecil. Suatu perubahan dikatakan berpengaruh besar jika perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, sistem mata pencaharian, dan stratifikasi masyarakat. Sedangkan perubahan berpengaruh kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Untuk materi selanjutnya yaitu materi keempat, dampak perubahan sosial. Dampak perubahan sosial ini terbagi menjadi dua, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya ada 5 poin. Yang ke-1, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2, terciptanya lapangan kerja baru.
3. Terciptanya lapangan kerja profesional. 4. Nilai dan norma baru terbentuk. 5. Efektivitas dan efisiensi kerja meningkat. Dampak negatifnya terbagi menjadi 7. 1. Terjadi disintegrasi sosial. 2. Terjadi pergolakan daerah. 3. Kenakalan remaja. 4. Terjadi kerusakan lingkungan. 5. Eksistensi adat istiadat berkurang. 6. Lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal. Dan yang terakhir, muncul paham duniawi. Materi kelima yaitu pengertian, hakikat, dan komponen dari pembangunan. Yang pertama, pengertian pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perencanaan atau social plan yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Yang kedua, hakikat pembangunan. Hakikat pembangunan adalah adanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan jumlah produksi perekonomian yang ditandai dengan adanya pendapatan nasional yang melonjak. 3. Komponen pembangunan. Menurut Jamaluddin, mengemukakan bahwa ada 3 komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan sebagai basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami makna pembangunan yang paling hakiki, yaitu kecukupan, sustenance, jati diri, self-esteem, serta kebebasan, freedom. Materi terakhir yaitu yang keenam, pembangunan di Indonesia dan dampak yang diakibatkan dari pembangunan. Terbagi menjadi 2 poin, pembangunan di Indonesia dan dampak dari pembangunan tersebut. Pembangunan di negara Indonesia ini dari masa penjajahan hingga sekarang masih berjalan, yang mana pada zaman Belanda pun Indonesia sudah mulai dibangun oleh orang-orang Belanda, baik dari segi ekonomi maupun infrastruktur. Dengan seiring berjalannya waktu, pembangunan di Indonesia mulai maju. Dilansir dari Ekbang Setda, yang mana pembangunan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan keadaan negara yang sedang membangun itu sendiri. Banyak persoalan yang dihadapi oleh negara Indonesia dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan poin yang kedua yaitu dampak yang diakibatkan dari pembangunan. Dampak yang diakibatkan dari adanya pembangunan ini adalah akan membuat masyarakat dibandingkan dengan negatif. Mengapa? Karena dengan adanya pembangunan maka akan lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat. Seperti misalnya pemerataan pembangunan dalam bidang kesehatan seperti membangun rumah sakit atau puskesmas dan menambahkan tenaga medis yang memadai di berbagai pelosok, di mana ini akan mengakibatkan dampak yang sangat positif dan membuat masyarakat lebih sejahtera. Baik, kesimpulan dari materi yang tadi kami sampaikan adalah perubahan sosial secara umum dapat diartikan sebagai satu proses pergeseran atau berubahnya struktur atau tatanan di dalam masyarakat, meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Kemudian, dampak dari perubahan sosial dibagi menjadi 2, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak positif dari perubahan sosial adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terciptanya lapangan kerja baru, terciptanya tenaga kerja profesional, nilai dan norma terbentuk, efektivitas dan efisiensi kerja meningkat. Kemudian dampak negatifnya adalah terjadi disintegrasi sosial, terjadi pergolakan daerah, kenakalan remaja, terjadi kerusakan lingkungan, eksistensi adat istiadat berkurang, lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal, muncul paham duniawi. Sebuah tujuan dari pembangunan adalah peningkatan ketersediaan kebutuhan hidup pokok, peningkatan standar hidup, perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial.